ada kesalahpahaman dari sebagian oknum non-muslim dalam memahami antara istilah kafir dan istilah haram. Sehingga haram dan kafir itu seolah-olah seperti dua hal yang sangat berkaitan. Kalau udah haram, maka jadi kafir, dan kalau udah kafir, maka tentu haram, seperti itu ya. Akhirnya ujung-ujungnya menganggap bahwa memakai produk kafir, maka hukumnya haram. Padahal kafir dan haram merupakan dua hal yang berbeda dalam hukum fikih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfan Afdillah di channel Rabbanians ID. Setelah 3 video yang lalu kita membahas mengenai kelompok T yang lagi viral di Afghanistan. Lalu ada yang bertanya, kenapa di video saya yang sebelumnya tidak langsung menyebut nama T secara gamblang dan kenapa harus pakai inisial, serta kenapa di judul videonya T ini diplesetkan ya nama T tersebut. Iya, ini sebenarnya soal mengelabui sistem YouTube. Sebab YouTube sepertinya masih menganggap kelompok T sebagai teroris. Jadinya video yang terindikasi menampilkan maupun menyebut nama mereka secara langsung akan dipantau dan tidak dapat dimonetisasi. Dampaknya adalah nanti videonya tidak akan direkomendasikan oleh YouTube baik di halaman beranda maupun di daftar nonton video berikutnya karena tidak menguntungkan. Akhirnya pesan yang kita ingin sampaikan tidak tersebar luas seperti itu ya. Dan hal serupa juga terjadi di halaman Facebook Rabbanians ID yang mana akhirnya postingannya dihapus oleh Facebook dan halaman kita kena pembatasan hingga sebulan lamanya. Ya namanya juga kita menumpang ya di media orang lain, jadi suka-suka mereka untuk menentukan kebijakan terhadap platformnya sendiri. Dan menariknya adalah bahwa ada yang mengatakan begini, ya jangan pakai YouTube dan Facebook lah, kan YouTube dan Facebook itu kan buatan kafir, haram pakai produk buatan kafir seperti itu. Nah, narasi yang begini mungkin tidak asing dari telinga maupun bacaan teman-teman ya. Termasuk di channel ini, narasi seperti ini bahkan kerap kali muncul, apalagi kalau video yang kita bahas berupa materi antitesis yang membantah syubhat-syubhat non-muslim dari agama tertentu seperti itu. Ujung-ujungnya karena tidak ada narasi lain untuk membantah, akhirnya keluar narasi, kan YouTube buatan kafir, jadi ngapain lu pakai YouTube seperti itu. Ya walaupun tidak seliteral itu ya, setidaknya begitulah nuansa-nuansa komentar serupa yang pernah saya baca. Nah oleh karenanya di video ini kita akan membahas apakah Islam melarang memakai barang non-muslim atau kafir, dan apakah benar YouTube sepenuhnya dibuat oleh kafir, serta apa kontribusi umat Islam terhadap platform YouTube dan Facebook. Nah sebelum kita masuk ke inti pembahasannya, sebelumnya saya berterima kasih buat para penonton dan subscriber setia Rabbanians ID yang sudah mendukung channel ini via website kitabisa.com. Semoga Allah mengganti dan membalas kebaikan teman-teman sekalian dengan ganti yang lebih banyak lagi. Buat teman-teman yang mau berpartisipasi untuk mendukung channel ini, silahkan langsung saja klik link kitabisa.com di kolom deskripsi video atau di kolom komentar tersemat di bawah video ini. Dan jangan lupa untuk mengisi kolom doanya serta namanya juga, oke? Jadi teman-teman, setelah saya mencoba memahami fenomena yang satu ini, saya melihat bahwa sepertinya ada kesalahpahaman dari sebagian oknum non-muslim dalam memahami antara istilah kafir dan istilah haram. Sehingga menurut sebagian mereka memahami bahwa yang dinamakan kafir, maka juga berarti haram seperti itu. Ini mungkin karena kesalahan dalam memahami aturan keagamaan dalam Islam atau juga karena faktor konflik sosial. Misalnya hal ini bermula dari konflik seruan umat Islam bahwa haram memilih pemimpin kafir di beberapa waktu yang lalu. Dari sini kemudian lahirlah stigma negatif yang menjurus pada anggapan perilaku intoleran dalam agama Islam. Misalkan seperti fatwa haram menyebut selamat hari raya orang kafir, atau haram menyerupai kafir, ataupun haram menikahi orang kafir seperti itu. Sehingga haram dan kafir itu seolah-olah seperti dua hal yang sangat berkaitan. Kalau udah haram, maka jadi kafir, dan kalau udah kafir, maka tentu haram seperti itu ya. Akhirnya ujung-ujungnya menganggap bahwa memakai produk kafir, maka hukumnya haram. Padahal kafir dan haram merupakan dua hal yang berbeda dalam hukum fikih, teman-teman. Nah, jadi kafir itu adalah status ya, sedangkan haram itu adalah hukum dalam Islam. Dalam usul fiqh, haram itu dikategorikan kepada hukum taklifi bersamaan dengan hukum wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Ada 5 ya. Oleh karenanya, mungkin kita pasti sering mendengar ustadz yang mengatakan bahwa ini hukumnya haram, itu hukumnya haram. Akan tetapi kita pasti jarang dan sangat mungkin tidak ada yang mengatakan bahwa ini hukumnya kafir, itu hukumnya kafir. Tidak ada. Karena kafir bukan hukum. Kafir adalah status kondisi pelakunya seperti itu. Contohnya dalam hadis, ya ada sebuah hadis yang melarang menuduh seorang muslim. Larangan menuduh seorang muslim dengan sebutan kafir. Karena kalau orang yang dituduh itu tidak sedang berada dalam
status kekafiran, tidak ada dalam keadaan kafir berbuat kekafiran, maka status kafir yang kita tuduh tersebut akan kembali kepada kita. Jadi ketika kita mengatakan kepada seorang muslim, kamu kafir, akan tetapi pada hakikatnya dia tidak kafir, nah perbuatan menuduh itu hukumnya haram. Namun konsekuensi dari tuduhan itu membuat si penuduh menjadi kafir secara tidak langsung. Oleh karenanya kita tidak boleh enteng dalam mengkafirkan orang lain seperti kaum Khawarij seperti itu ya. Jadi dalam hal menilai apakah sesuatu itu haram atau tidak, mayoritas ulama telah memberikan kaidah yang berbunyi al-aslu fil asya'i ibahah illa ma dalla daliluhu litahrimi, yang artinya hukum segala sesuatu yang berkaitan dengan non ibadah adalah mubah, yakni boleh-boleh saja kecuali ada dalil yang menegaskan bahwa hal tersebut atau hal yang tertentu tersebut menjadi haram seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah memakai produk kafir itu otomatis haram? Nah, jawabannya adalah ya, haram kalau produk tersebut sudah ditegaskan dalam dalil keharamannya. Contohnya misalkan seperti produk dari babi-babian, produk minuman keras, produk yang berkaitan dengan maksiat seperti judi, kasino, porno, dan lain sebagainya. Kemudian juga seperti produk-produk yang mengandung gharar, yang mengandung riba, dan hal-hal yang sudah tegas dalam dalil dicap sebagai haram dalam hukum keagamaan Islam seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan hukum memakai produk selain produk-produk tadi yang tidak dijumpai dalil yang menegaskan bahwa memakainya itu menjadi haram. Contohnya seperti mobil, handphone, komputer, Facebook, bahkan YouTube seperti itu. Nah, berdasarkan kaidah tadi, maka hukum asalnya adalah boleh-boleh saja memakai produk kafir yang mubah seperti tadi. Bahkan dari dalil-dalil yang ada, malah Nabi mempraktikkan memakai produk buatan kafir yang menunjukkan bahwa memakai produk kafir pada dasarnya tidak membuatnya menjadi haram seperti itu. Selama ya produk tersebut tidak mengandung hal-hal yang telah ditegaskan sebagai keharamannya. Faktanya teman-teman, Rasulullah pernah memakai pakaian dari Yaman yang disebut dengan qitriyah, di mana ketika itu penduduk Yaman masih kafir. Dan beliau juga memakai khuf, yakni semacam sepatu dari kulit, merupakan hadiah dari pemberian Raja Ethiopia yang juga ketika itu penduduknya masih kafir ya. Ini menunjukkan bahwa halal hukumnya memakai produk kafir selama pertama tidak ada dalil yang mengharamkannya atau produk tersebut tidak terindikasi mengandung unsur haram. Dan yang kedua, tujuan dan penggunaannya juga untuk keperluan yang halal juga seperti itu ya. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan bahwa memakai produk kafir seperti YouTube, Facebook, dan lain-lain sebagainya bahwa itu haram dengan alasan seperti tadi, dipastikan baik dia muslim maupun non-muslim, dia belum memahami apa bedanya antara haram dan kafir sehingga dia sulit menggunakan dua istilah ini secara tepat guna. Jadi teman-teman harap maklumi saja ya. Ya, tapi kan dulu umat muslim pernah melarang memakai produk kafir kan? Iya, kalau misalkan teman-teman menonton film Sang Surya, maka teman-teman dapat melihat bagaimana paradigma masyarakat muslim ketika itu yang sangat enggan dan alergi menggunakan produk kafir karena dikatakan haram. Nah, paradigma seperti ini sebenarnya muncul karena respon terhadap penolakan kolonialisasi oleh kafir dari barat. Jadi ceritanya teman-teman, karena kita sedang dijajah, maka diserukanlah gerakan tidak memakai produk kafir sebagai bentuk penolakan atas kolonialisasi. Dan siapa saja yang memakai produk kafir ketika itu dianggap sebagai perilaku pro penjajah yang secara bersamaan juga dianggap sebagai pro kafir seperti itu ya. Oleh karenanya dalam konteks semangat keagamaan maka diharamkanlah ya produk-produk kafir itu sebagai aksi protes. Nah, sehingga pengharaman di sini tidak dinilai sebagai hasil dari penerapan hukum fikih, melainkan hanya bentuk dari siasat politik semata. Jadi pada dasarnya tidak benar-benar haram seperti itu ya. Oleh karenanya kan akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan merubah paradigma tersebut bahwa untuk kemajuan bangsa ya tidak mengapa kita menggunakan produk dan metode yang dibuat orang kafir. Karena untuk memerangi penjajah, itu tidak bisa kita terus-terusan bertahan dengan kondisi yang ketertinggalan seperti itu. Nah, salah satu produk kafir yang kini sangat berguna dalam agama Islam adalah kitab Mu'jam Mufahras li Alfat Al-Hadis Nabawi, karya A.J. Wensing. Di mana pada awalnya kitab ini dibuat olehnya untuk mempermudah menyeleksi hadis untuk dikritik dan merendahkan agama Islam. Namun pada akhirnya Allah mengubah tujuan jahatnya itu menjadi berkah untuk umat Islam. Hal ini sebagaimana hadis Nabi SAW yang berbunyi, sesungguhnya terkadang Allah menolong agamanya sebab perbuatan orang jahat.
Dalam beberapa media di Indonesia menyebutkan bahwa pendiri Facebook, yakni Mark Zuckerberg, itu mengidolakan seorang ilmuwan muslim yang berjasa atas perkembangan teknologi sehingga dapat terciptanya platform buatannya yaitu Facebook, yaitu Abu Musa Al-Khawarizmi. Nah, terlepas apakah itu berita fakta atau hoak, ya, kontribusi Abu Musa Al-Khawarizmi memang diakui oleh dunia sebagai tokoh yang berpengaruh dalam dunia matematika, khususnya dalam teknologi seperti itu. Nah, salah satu sumbangsih Abu Musa Al-Khawarizmi dalam dunia teknologi dalam kaitannya platform Facebook dan YouTube adalah algoritma. Jadi tahukah teman-teman, kata algoritma itu berasal dari namanya, yakni Al-Khawarizmi, yang dilatinkan menjadi algoritmi. Nah, nama ini pertama kali muncul dari terjemahan kitab Al-Khawarizmi yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, yakni Algoritmi de Numero Indorum pada abad ke-12. Nah, teman-teman, algoritma secara teknis itu dipahami sebagai sistem urutan langkah logis yang digunakan untuk memecahkan masalah. Nah, sederhananya dalam kehidupan kita sehari-hari misalkan, kita menemukan masalah yakni gimana cara memasak air seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini, kan kita menyusun urutannya mulai dari mengambil panci, kemudian menampung air, kemudian menaruhnya di atas kompor, menghidupkan kompor, kemudian menunggu hingga airnya matang. Nah, proses bertahap ini sekilas disebut dengan resep ya. Tapi dalam konteks ini, urutan proses bertahap tersebut disebut sebagai algoritma. Nah, dalam dunia perkomputeran, algoritma dipahami sebagai prosedur dari berbagai macam langkah perhitungan, penelaran secara otomatis, serta sampai kepada pemrosesan data. Dan kalau dalam sistem Facebook dan YouTube, algoritma itu berfungsi sebagai sistem kecerdasan buatan yang memproses data video kita untuk mengenali gambar, mengenali suara, dan teks. Jadi kalau misalkan teman-teman buka online shop atau e-commerce, kemudian mencari laptop, kemudian tiba-tiba teman-teman membuka YouTube dan tiba-tiba muncul video mengenai review laptop. Nah, itu terjadi karena proses kecerdasan buatan dari prosedur algoritma tersebut. Nah, jadi kenapa bisa algoritma yang dari Arab itu bisa masuk ke Eropa dan terkenal di sana? Jadi sebelumnya teman-teman, Eropa itu masih menggunakan digit angka Romawi yang kebetulan tidak bisa diproses pada angka perpuluhan dan pecahan desimal yang dilambangkan dengan 0, karena dalam angka Romawi tidak ada angka 0 seperti itu ya. Oleh karenanya, beberapa ilmuwan barat yang belajar di Arab kemudian memperkenalkan sistem nomor Arab yang ada digit angka 0-nya tersebut. Nah, yang pertama kali memperkenalkan angka 0 dalam proses perhitungan matematik adalah Abu Musa Al-Khawarizmi. Walaupun 0 sebenarnya udah ada jauh-jauh hari di India, di peradaban India seperti itu, hanya saja yang pertama kali dapat memproses angka 0 dalam matematik adalah Abu Musa Al-Khawarizmi. Maka dikenalkanlah bahwa beliau yang memperkenalkan angka 0 dalam matematika seperti itu. Dan teman-teman, angka 0 dalam bahasa Arab itu disebut dengan sifron. Kemudian saat dibawa ke Eropa oleh Fibonacci dan ia juga memperkenalkan sistem desimal dari Arab di sana, kata sifron ini atau 0 ini diadopsi dan dikenal dengan nama Zefiro di Italia. Yang kemudian lambat laun diadopsi dalam bahasa Inggris menjadi zero. Oleh karenanya, zero itu berasal dari kata sifron, yakni 0. Nah, selain itu, angka-angka Arab ini kemudian mengganti angka-angka Romawi di Eropa. Dan angka Arab ini disebut numroh dalam bahasa Arab. Dan di Eropa kemudian menjadi numbers. Nah, soal gimana sejarah angka 0 dan angka Arab yang sekarang umum dikenal dengan angka Latin akan kita bahas di video berikutnya. Jadi sudah seharusnya seorang muslim menyukai matematik yang mana ilmu ini tidak bisa dipisahkan dari bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat Facebook, membuat YouTube, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Bahwa ada banyak ilmuwan-ilmuwan muslim yang berkecimpung dalam matematik seperti Umar Khayyam, Abu Wafa, Kamil Suja, Khuyandi, Ibnu Laban, Al-Majriti, Al-Karaji, Al-Kusji, dan masih banyak lagi. Termasuk yang perlu teman-teman ketahui bahwa salah seorang pendiri dan pembuat YouTube juga seorang muslim, yakni Jawad Karim. Sebelumnya teman-teman, pada tahun 2002 dia bekerja di perusahaan PayPal yang dibuat oleh Elon Musk, dan di sanalah ia berkenalan dengan Chad Hurley dan Stephen Chen yang kemudian mereka sepakat untuk membuat platform sharing video yang disebut dengan YouTube pada tahun 2005. Nah, video pertama YouTube adalah video yang diupload pada tanggal 24 April 2005 dengan judul Me at the Zoo, di mana Karim sedang merekam dirinya di kebun binatang. Hingga akhirnya YouTube dibeli oleh perusahaan Google pada tahun
tahun 2006 dan hingga sekarang berada di bawah anak perusahaan Google seperti itu. Jadi sudah seharusnya kita muslim dapat berkontribusi dalam dunia teknologi dan khususnya pemrograman, bahwa tokoh-tokoh muslim kita terdahulu ya sudah mendahului untuk berpartisipasi pada kemajuan peradaban. Jadi jangan lagi menganggap bahwa hal-hal ini tidak bermanfaat buat akhirat, makanya kita enggak mempelajarinya dan kita alergi ya. Enggak seperti itu. Karena ilmu, ciptaan, dan karya yang kita tinggalkan tentu akan jadi amal jariah yang bermanfaat untuk orang-orang yang kita tinggalkan. Ya semoga ke depan mungkin ada saja platform sosial media lain yang dibuat oleh umat muslim yang juga memberikan manfaat buat peradaban manusia. Walaupun memang ya kondisi yang kita alami sekarang juga dikarenakan banyak faktor. Salah satunya adalah mengenai sekolah. Bahwa nggak banyak sekolah di Indonesia yang mengajarkan pemrograman, khususnya sekolah-sekolah Islam seperti itu. Bahwa sekolah-sekolah Islam kita masih berkutat pada ilmu-ilmu klasik. Walaupun memang harus ya mempelajari ilmu-ilmu syar'i tersebut. Akan tetapi setidaknya ustadznya juga memberikan semangat kemajuan agar kita sebagai santri muslim dapat berkontribusi untuk memajukan dunia yang tentu dalam nuansa keislaman. Di mana kita punya platform video yang bebas porno, pembayaran online bebas riba, online shop bebas goror, dan hal-hal lain sebagainya. Walaupun memang kita tidak bisa secara langsung menyaingi perusahaan besar, namun setidaknya kita sudah memberikan solusi alternatif, kan gitu. Nah kebetulan beberapa minggu yang lalu saya bertemu dengan seorang pemuda yang sudah menangkap semangat ini dan beliau bercita-cita akan membangun sekolah pesantren programmer dengan konsep modern sehingga santri yang tamat bisa berkontribusi kepada umat baik secara keilmuan agama juga secara teknologi. Nah beliau adalah Bang Trio Wahyudi. Awalnya beliau memang belajar pemrograman secara otodidak, namun buah hasil dari usaha belajarnya itu membuat beliau mampu menciptakan aplikasi khusus muslim dengan nama Muslim Life. Nah, link ada di deskripsi video dan di kolom komentar tersemat. Jadi langsung saja cek ya. Saya Tri Wahyudi, founder dan CEO aplikasi Muslim Life. Muslim Life adalah sebuah aplikasi lifestyle muslim yang melayani kebutuhan akselerasi edukasi, ibadah, dan charity bagi para profesional muslim. Nah teman-teman, Muslim Life ini memiliki begitu banyak fitur penunjang spiritualitas muslim hanya dari satu aplikasi saja. Di sana ada Al-Quran digital per ayat dan tiap ayatnya dapat diputar audio murotalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada fitur jadwal dan pengingat salat, fitur cek arah kiblat, serta pula buat yang mau umrah, Muslim Life juga menyediakan jasa umrah dimanapun teman-teman tinggal. Dan juga Muslim Life telah bekerja sama dengan Badan Zakat Nasional sehingga teman-teman bisa langsung bayar zakat via aplikasi ini. Ada juga fitur infak dan sedekah serta teman-teman bisa berinfak kepada anak asuh tahfidz. Jadi di sini teman-teman bisa menjadi orang tua asuh dan dapat memilih anak-anak mana yang mau disantuni biaya sekolahnya, buku pelajarannya, dan makanannya seperti itu ya. Nah saya rasa penting fitur-fitur yang pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu seperti ini. Selain kita bisa lebih mudah berinfak, hasil infak juga bisa tepat sasaran seperti itu ya. Nah kalau misalkan teman-teman mau mengupgrade ke paket Pro di Muslim Life ini, di mana hanya 15.000 per bulan, teman-teman bisa akses video-video materi seperti belajar bahasa Arab, belajar wirausaha, belajar desain grafis, video editing, bahkan juga teman-teman dapat belajar pemrograman secara otodidak melalui Muslim Life ini. Ya saya tahu mungkin ada yang komen, bagi ilmu kok bayar sih ya. Nah ketika Anda mengatakan begini, maka Anda tipikal orang yang tidak ingin membantu saudara sama muslimnya berkembang seperti ya. Ya kita mudah saja mengeluarkan uang untuk YouTube, YouTube Premium, Netflix, Spotify, tapi untuk pengembangan muslim seperti ini malah dijulitin seperti itu. Ya walaupun begitu, alhamdulillahnya Muslim Life ini sudah di-download hingga 1 juta pengguna dan juga aplikasi ini sudah banyak meraih prestasi di berbagai kompetisi serta sudah banyak diliput media dan juga didukung oleh tokoh-tokoh agama yang menjadi aplikasi ini merupakan aplikasi karya anak bangsa yang harus kita dukung agar semakin berkembang. Jadi teman-teman langsung saja klik link di bawah untuk download aplikasi Muslim Life ini. Ya semoga teman-teman juga termotivasi agar kedepannya dapat berkontribusi dalam perkembangan kemajuan peradaban bangsa Indonesia, khususnya dalam teknologi seperti itu. Walaupun ini memang terdengar seperti endorsement ya, setidaknya ini menjadi cara kami untuk memperkenalkan hasil karya Muslim bahwa ada loh orang-orang yang mampu menciptakan produk teknologi modern seperti ini.
seperti Jawad Karim dan Bang Trio ini. Dan mungkin kedepannya adalah Anda ya, insya Allah. Nah teman-teman, mungkin ini saja untuk video kali ini. Kalau kalian menyukai video dari channel ini, langsung saja klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya. Dan bagaimana pendapat kalian, tulis kesimpulan dari video ini di kolom komentar. Saya Zulfan Afdillah, mohon undur diri. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di episode berikutnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.